Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA di KD2 tentang gaya, usaha, dan energi. Minggu kemarin kalian sudah saya jelaskan tentang pengertian gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3. Hari ini kita lanjutkan materinya tentang macam-macam gaya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, gaya. Penggambaran gaya, silakan buka di buku kalian di bab 2. Gaya termasuk besaran vektor. Kenapa dikatakan besaran vektor? Karena dia mempunyai besar dan arah. Suatu gaya bernilai positif bila arahnya ke kanan atau ke atas, dan bernilai negatif bila arahnya ke kiri atau ke bawah. Nah, tahunya ke kanan atau ke kiri, ke bawah atau ke atas adalah dilukiskan dengan anak panah. Jadi kalau di buku gaya itu dilukiskan dengan arah anak panah. Panjang anak panah mewakili besar gaya. Arah anak panah menunjukkan arah gaya. Gaya yang segaris dan searah jika ada dua buah gaya F1 dan F2 bekerja searah, maka resultannya searah dengan kedua gaya. Nah, nilai resultannya positif. Misalnya, ada gambar di buku dua anak panah sama-sama ke kanan. Berarti resultan gayanya R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kenapa ditambah? Karena arah gayanya adalah ke kanan, berarti dia positif. Yang kedua, gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah. Jika ada dua gaya di mana F2 nilainya lebih besar dibanding F1 dan resultan gaya mempunyai arah berlawanan, maka F2 arah ke kiri bertanda negatif dan F1 arahnya ke kanan bertanda positif, sehingga R sama dengan min F1 ditambah F2 atau R sama dengan F2 min F1. Nah, itu ya, tolong dipahami dulu. Gaya, arah gaya itu positif atau negatif, kalian bisa lihat arah anak panahnya. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat, apa sih perbedaan massa dan berat? Perbedaan massa dan berat. Massa adalah memiliki nilai yang tetap dimanapun benda itu berada. Massa menyatakan banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat memiliki nilai yang tergantung pada gravitasi. Ketika kita menimbang benda di bumi, sebenarnya yang kita timbang adalah beratnya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, kalian lihat gambar itu, macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat dilambangkan dengan V. Rumusnya adalah V sama dengan M kali G, di mana M itu massa benda, G itu gaya gravitasi bumi. Besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat, dan W adalah gaya berat, satuannya Newton. Nah, jadi kalau di gambar itu W sama dengan M kali G bila dia pada bidang datar. Contohnya benda ada di atas meja. Berat benda itu adalah W sama dengan M kali G. Bila benda itu membentuk atau berada pada bidang miring, maka W sama dengan MG cos theta atau W sama dengan M kali G sin theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk oleh bidang miring tersebut. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Di gambar itu, N arahnya ke atas, W arahnya ke bawah. Jadi gaya normal itu tegak lurus dengan bidang sentuh. N sama dengan W sama dengan M kali G. Bila dia berada di bidang miring, maka N sama dengan W cos theta atau N sama dengan W sin theta. Kemudian ada yang ketiga, gaya gesekan. Apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan adalah gaya yang terjadi pada dua benda yang saling bergesekan. Contohnya, kalian memindahkan barang dari gudang, kalian dorong benda itu, maka akan ada gaya gesekan antara meja dengan lantai. Gaya gesekan dibedakan dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.
Gaya gesek statis adalah gaya yang timbul antara dua permukaan benda yang saling diam terhadap benda lainnya. Gaya gesek statis itu terjadi antara dua benda yang saling diam. Buku di atas meja, kalau tidak kalian gerakkan kemana-mana, maka antara buku dengan meja itu terdapat gaya gesek statis yang besarnya Fs sama dengan mu S kali N, di mana mu S adalah koefisien gesekan statis, N gaya normal, dan Fs adalah gaya gesekan statis. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesekan yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif terhadap benda lain. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif terhadap benda lain. Buku di meja tadi kalian tarik, maka antara buku yang bergerak dengan meja itu terjadi gaya gesek kinetis yang besarnya Fk sama dengan mu K kali N, di mana Fk adalah gaya gesek kinetis, mu K itu koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya normal. Nah, di situ ada contoh soal, ya, silakan dibaca. Sebuah bis travel melaju dengan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Bis tersebut bermassa 500 kg. Berapakah bis tersebut menghasilkan gaya? Kita lihat jawabannya. Penyelesaian. Diketahui percepatannya A sama dengan 20 meter per sekon kuadrat, massanya 500 kg. Hitung besarnya gaya. Jawab. F sama dengan M kali A, sama dengan 500 kg kali 20 meter per sekon pangkat 2, atau sama dengan gaya yang terjadi adalah 10.000 Newton. Contoh kedua. Sebuah kotak koper bermassa 10 kg diam di atas lantai yang licin. Koper itu kemudian ditarik dengan gaya 5 Newton dalam arah mendatar. Hitung percepatan yang dialaminya. Penyelesaiannya. Diketahui massa 10 kg, gaya 5 Newton, dihitung percepatan. Percepatan dihitung dengan rumus A sama dengan F per M. F-nya 5 Newton, M-nya 10 kilo, sehingga percepatannya adalah 0,5 meter per sekon pangkat 2. Yang ketiga, contoh soal ketiga, balok C ditarik dengan gaya 12 Newton sehingga mengalami percepatan 16 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa balok C? Penyelesaian. Diketahui gaya 12 Newton, percepatannya 16 meter per sekon pangkat 2, hitung massa. Jawab. Massa sama dengan gaya dibagi percepatan. Gayanya 12 Newton, percepatannya 16, maka massanya adalah 0,75 kg. Nah, berikut ada contoh soal tentang gaya benda pada bidang datar. Ya, contoh soal. Benda yang massanya 7 kg berada pada bidang datar kasar dikenai gaya yang arahnya horizontal dan besarnya 20 Newton. Jika koefisien gesek kinetik antara benda dan bidang datar adalah 0,2 dan gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, hitung percepatan yang dialami benda tersebut. Penyelesaian. Kalian lihat gambar ya. Massa benda itu ke kanan 20 Newton, ke kiri 7 kg. Penyelesaian. Kita pakai rumus hukum Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Karena benda ada di atas meja, maka terjadi gaya gesek kinetis. F min Fk sama dengan M kali A. F min mu K kali M kali G sama dengan M kali A. 20 dikurangi 0,2 kali 7 kali 10 sama dengan 7 kali A. Berarti A-nya adalah 0,85 meter per sekon pangkat 2. Kita lanjutkan. Itu tadi adalah macam-macam gaya. Kita ke materi berikutnya adalah tentang usaha. Apa itu usaha? Bukan usaha itu bekerja gitu ya. Usaha dalam fisika adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau bergerak. Saya ulangi. Usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan atau bergerak. Usaha merupakan besaran skalar, artinya dia tidak mempunyai arah. Nah, sehingga dirumuskan W sama dengan F kali S. W itu usaha, satuannya Joule, F gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Kalian lihat pada gambar itu, F arahnya ke kanan,
dan ini adalah antara balok yang satu dengan yang kedua ada jarak sebesar S. Apabila dia membentuk sudut theta, maka W dirumuskan dengan W sama dengan F kali cos theta kali S. Contoh soal. Sebuah benda berada pada lantai licin. Benda tersebut dipindahkan dengan gaya sebesar 20 Newton ke tempat lain yang berjarak 5 meter, yang arahnya sama dengan arah gaya tersebut. Hitung usaha yang dilakukan. Oke, penyelesaiannya diketahui F-nya 20 Newton, S 5 meter. Berapa usahanya? Kita pakai rumus W sama dengan F kali S. 20 Newton kali 5 meter sama dengan 100 Newton meter atau 100 Joule. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya adalah tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Macam-macam bentuk energi ya. Ada hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda yang diakibatkan oleh gaya tarik atau gaya tolak dari benda tersebut. Saya ulangi. Energi potensial yaitu energi yang tersimpan dalam sebuah benda yang diakibatkan oleh gaya tarik atau gaya tolak dari benda. Energi potensial ada dua, ada energi potensial pegas dan energi potensial gravitasi. Energi potensial pegas dirumuskan EP sama dengan setengah kx kuadrat. K itu konstanta pegas, X itu jarak regangan pegas. Energi potensial gravitasi dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. M sama dengan massa, G gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk bergerak, atau energi kinetik adalah energi yang berhubungan dengan gerak benda. Dirumuskan dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK itu energi kinetik, satuannya Joule, M massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda. Energi kinetik mempunyai nilai yang sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Artinya, jika massa benda diperbesar 2 kali, energi kinetik juga akan meningkat 2 kali lipat. Sedangkan jika kecepatannya dipercepat 2 kali, maka energi kinetiknya meningkat 4 kali lipat. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang membawa benda atau barang menggunakan kereta dorong pada lantai yang licin. Gaya dorong yang dilakukan oleh orang tersebut menimbulkan usaha terhadap kereta dorong sehingga kereta dorong bergerak semakin cepat atau kecepatannya bertambah. Nah, itu energi kinetik. Kemudian kita lanjutkan. Daya. Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Usaha yang dilakukan tiap satuan waktu atau P sama dengan W per T. Oh ya, tadi kelewat. Ada lagi energi mekanik. Ya, energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik, atau EM sama dengan EP ditambah EK. Ya, saya lanjutkan lagi daya. Daya adalah sesuatu usaha yang dilakukan tiap satuan waktu, atau P sama dengan W per T. P itu daya, satuannya Joule per sekon atau watt. W usaha, satuannya Joule. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Di bawah ada soal latihan. Kalau nggak salah ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian ya, di buku catatan kalian. Nah, minggu depan saya akan bahas, tidak usah dikirim tugasnya, tetapi kalian kerjakan. Minggu depan akan saya berikan jawabannya, tapi tetap nanti saya lihat yang tidak mengerjakan akan nilainya 0. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.